Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Dan pada video kali ini, saya mau bahas tentang analisa fundamental salah satu saham sektor properti di Indonesia, yaitu ASRI. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau sektor properti ini mempunyai siklus. Di Indonesia sendiri, tahun 2005 kemarin siklus properti mencapai puncaknya, kemudian turun, hingga 2008 mencapai titik terendahnya, kemudian naik kembali hingga 2013 mencapai titik tertingginya. Dan kalau teman-teman perhatikan, hingga saat ini, sektor properti juga selalu mengalami tekanan. Nah, apakah saat ini sudah mencapai titik bawah dari siklus saham properti? Untuk ASRI sendiri, sejak tahun 2008 kemarin, krisis, hingga tahun 2013 pernah memberikan imbal hasil atau capital gain sebesar 2000% atau 20 kali lipat. Wow! Seperti apa analisa fundamental dari saham ASRI ini? Tonton video ini terus sampai selesai. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan analisa fundamental saham ASRI. Nama PT dari saham ASRI ini adalah PT Alam Sutera Realty Tbk yang bergerak di bidang sektor properti. Perusahaan ini didirikan tahun 1993 dan kemudian go public tahun 2007. Untuk pemilikan sahamnya sendiri dimiliki oleh PT Tangerang Fajar Industrial Estate sebesar 25,21%, PT Manunggal Prime Development sebesar 21,32%, dan oleh publik sebesar 53,47%. Nah, ini adalah beberapa hasil proyek dari PT Alam Sutera Realty Tbk. Ada township, landed house, commercial land, lot, apartemen, office tower, shop house, retail, dan yang terakhir ada Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Dan ternyata proyek patung GWK yang ada di Bali itu di bawah naungan PT Alam Sutera Realty Tbk ya. Nah, untuk data ini saya ambil sumber dari company presentation-nya di bulan Februari 2020. Yang kalau teman-teman tertarik bisa baca sendiri di websitenya ASRI. Kita masuk ke pembahasan mengenai revenue. Nah, kalau sekilas kita lihat dari tahun 2014 hingga 2019, revenue-nya ini nggak kemana-mana gitu ya. Di tahun 2014 sempat 3,63 T, kemudian di tahun 2019 malah turun sedikit, 3,47 T. Nah, untuk growth-nya sendiri, kalau kita lihat, ini cukup lumayan minus ya teman-teman. Berarti memang terlihat sektor properti memang sedang mengalami tekanan di beberapa tahun terakhir. Dan untuk tahun terakhirnya sendiri, itu sebesar minus 12,57%, yaitu masih lebih rendah dibanding CAGR 6 tahunannya, yaitu sebesar minus 0,87%. Nah, kalau kita break lebih dalam lagi, ternyata revenue dari saham ASRI ini ditopang oleh beberapa segmen gitu ya. Dan kalau kita lihat, ternyata pengembang properti dan properti investasi ini memiliki kontribusi revenue yang paling tinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Pengembang properti sendiri sebesar 85,22% dan properti investasi sebesar 10,09%. Yang kalau dijumlah mencapai 95%-an revenue saham ASRI itu diberikan oleh dua segmen ini. Nah, kalau kita coba breakdown lebih dalam lagi, untuk segmen pengembang properti dan properti investasi, grafiknya bisa dilihat sebagai berikut. Dan kalau kita lihat, properti investasi ini sebenarnya jumlahnya segitu-segitu aja, ya, nggak terlalu fluktuatif dibandingkan pengembang properti yang masih ada naik turunnya. Nah, untuk growth-nya sendiri kurang lebih sama dari revenue secara umum karena memang core bisnis usahanya ini dari pengembang properti. Dan kurang lebih sama juga ya, dari tahun 2014 hingga 2019 sempat turun tipis dari 3,31 T menjadi 2,96 T. Untuk CAGR sendiri minus 2,21 T, jadi memang tahun ini masih mengalami tekanan ya untuk sektor properti. Dan kalau kita mau coba analisis lebih dalam lagi untuk pengembang propertinya, ternyata terdiri dari beberapa lini usaha, gitu ya. Dan untuk yang paling besarnya dikontribusikan oleh penjualan tanah dan kemudian penjualan rumah dan ruko, yaitu mencakup lebih dari 90% revenue dari pengembang properti. Nah, ini kalau kita lihat dari penjualan tanah dan penjualan ruko, terlihat konsisten dari 3 tahun belakangan ini penjualan tanahnya selalu lebih tinggi dibanding penjualan rumah dan rukonya. Kita masuk ke pembahasan mengenai net profit. Nah, ini merupakan bagian dari net profit ASRI dari tahun 2014. Sama seperti sebelumnya juga terlihat ada penurunan tipis ya dari tahun 2014 hingga 2019. Untuk growth-nya sendiri juga kurang lebih sama dengan revenue-nya, tapi untuk tahun 2019 ini ternyata memiliki kenaikan, yaitu sebesar 4,28% dibanding tahun sebelumnya. Nah, untuk CAGR sendiri, sebenarnya dari tahun 2014 hingga 2019 ini minus ya teman-teman, minus 1,61, cuma di tahun terakhirnya mendapat kenaikan 4,28%. Berarti ini merupakan hal yang baik bagi saham ASRI. Kemudian lanjut ke pembahasan tentang GPM dan FPM-nya. Ini merupakan grafiknya yang telah saya buat.
Dan kalau dilihat sejak 2014 hingga 2019 juga tidak terdapat banyak perbedaan ya. Dari segi GPM-nya tetap sekitar 63%-an, kemudian untuk MPM-nya malah turun tipis di 29,11%. Nah, untuk average 6 tahunnya sendiri, untuk GPM ada 62,78%, sehingga GPM tahun ini sedikit di atas dari rata-rata 6 tahunannya. Untuk NPM-nya juga demikian, lebih tinggi 3% dibanding rata-rata 6 tahunannya. Kemudian kalau memang dilihat untuk tahun ini tidak lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya ya. Kalau untuk NPM di tahun 2017 sempat menyentuh 35,23%, dan di tahun 2015 GPM-nya sempat menyentuh 73,86%. Kita masuk ke pembahasan tentang ROA dan ROE. Ini merupakan grafiknya, dan kalau dilihat sama juga, terlihat bahwa memang sektor properti ini mengalami tekanan dari beberapa tahun terakhir. Sebenarnya saya mau cari data dari tahun 2013 dan sebelumnya, namun sayang sekali untuk data yang saya dapatkan hanya sampai tahun 2014 ke depan. Nah, kalau dibandingkan dengan ROE dan ROA-nya 6 tahun rata-rata sebelumnya, untuk ROE dan ROA-nya tahun ini cukup lebih rendah dibanding rata-rata 6 tahunannya. Nah, untuk pembahasan aset, ekuitas, dan liabilitas bisa terlihat dalam bagian ini. Nah, kalau dilihat sekilas asetnya ini dari tahun ke tahun selalu bertambah ya teman-teman. Kemudian untuk ekuitasnya juga selalu bertambah, tapi dibarengi dengan liabilitas yang semakin berkurang. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang baik karena memang perusahaan semakin banyak hutang akan meningkatkan risiko bangkrut karena gagal bayar, dan juga hutang yang besar akan menggerogoti keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Nah, kalau untuk growth-nya sendiri bisa dilihat untuk asetnya selalu bertambah dan ekuitasnya juga selalu bertambah, dan untuk liabilitasnya sendiri selalu berkurang. Jadi ini merupakan hal yang baik. Nah, untuk debt to equity ratio-nya atau DER-nya tahun ini sempat mencapai 1,08. Cukup beda jauh ya teman-teman dibanding tahun di 2014 awalnya itu 1,88. Nah, jika kita bandingkan dengan CAGR-nya untuk aset dan ekuitas memang saat di tahun terakhir ini masih lebih rendah dibanding CAGR 6 tahunannya. Dan untuk liabilitasnya kita lihat di sini CAGR-nya sebesar 1,43, tapi untuk tahun ini minus 0,07. Berarti ini hal yang baik ya, karena hutang berarti berkurang. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai price. Ini merupakan grafik pergerakan harga saham ASRI sejak IPO hingga yang terbaru tanggal 24 April 2020. Nah, bisa kita lihat untuk PBV-nya sendiri, itu saat ini sudah menyentuh angka 0,21, yang berarti bisa saya katakan sangat murah sekali. Itu ibarat membeli uang 1 juta rupiah dengan harga 200.000. Untuk rata-ratanya sendiri, PBV ini ada di 1,11. Dan jika PBV ini bisa kembali ke PBV rata-ratanya, maka ada upside potensial sebesar 528%. Untuk PRS sendiri juga di tahun ini ada di angka 2,18, yaitu cukup jauh turunnya dari tahun 2014 yang sebesar 11,01. Nah, ini sebenarnya ibarat kalau teman-teman buka usaha gitu ya, menanamkan modal, ini dalam 2 tahun aja modalnya sudah kembali utuh. Nah, untuk rata-rata 6 tahunan PER dari saham ASRI ini sebesar 9,97. Jadi jika berhasil PER-nya ini kembali ke harga rata-ratanya, akan ada upside potensial sebesar 457%. Dan kemudian untuk dari sisi price-nya, teman-teman bisa perhatikan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 ini terus mengalami penurunan ya teman-teman. Dari Rp615 hingga saat ini Rp112. Dan kalau memang rata-rata kita lihat ada di Rp404, jadi ada upside potensial sebesar 361% jika memang harganya ini bisa kembali ke harga rata-ratanya. Nah, oh iya teman-teman, untuk teman-teman ketahui bahwa saham ASRI ini pernah mencapai titik harga tertingginya di bulan Mei tahun 2013, yaitu sebesar Rp1.100. Dan pernah terendahnya juga di tahun 2008, yaitu sempat menyentuh Rp50. Jadi kalau teman-teman sempat beli di tahun 2008 seharga Rp50, kemudian menjual kembali di harga tertingginya di Rp1.100, maka bisa dikatakan teman-teman akan dapat imbal hasil atau capital gain sebesar lebih dari 20 kali lipat atau lebih dari 2000%. Kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai dividen. Sebenarnya ini saya agak kesulitan mencarikan data tentang dividen yield dan dividen payout ratio-nya. Ini saya ambil datanya dari laporan keuangan tahunannya yang terakhir, dan ternyata saham ASRI ini membayarkan dividen dengan ketentuan seperti ini, yaitu laba bersih setelah pajak sampai dengan 150 miliar pertama dibagikan dividen sebesar 20%, dan kemudian lebih dari itu akan dibagikan 30%-nya. Dan ini juga saya tampilkan tanggal-tanggal di mana saham ASRI ini membagikan dividennya. Dan kalau kita lihat memang saham ASRI ini merupakan salah satu perusahaan yang rajin membagikan dividennya setiap tahunnya. Oke, jadi segitu aja analisa fundamental singkat saham ASRI dari saya.
Nah, kalau saya boleh rekap sedikit, tadi kalau kita lihat saham ASRI ini mengalami penurunan ya, karena merupakan salah satu sektor properti yang dari tahun 2014 kemarin hingga saat ini mengalami penurunan. Itu juga terlihat dari revenue-nya dan net profit-nya yang cenderung sedikit lebih turun dibanding tahun 2014-nya. Namun memang kalau saya lihat sendiri ini sih, saham ASRI masih bisa bertahan ya. Jadi sehingga penurunan ini tidak terlalu tajam meskipun sedang downtrend siklusnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi aset, ekuitas, dan liabilitasnya, saham ASRI ini ternyata memiliki aset yang selalu naik dari tahun ke tahun. Dan kemudian ekuitasnya juga naik tahun ke tahun dibarengi dengan hutang atau liabilitasnya yang terus turun dari tahun ke tahun. Berarti ini merupakan hal yang baik ya teman-teman. Dan kalau kalian mau perhatikan lebih dalam juga di laporan keuangannya, kenaikan ekuitas ini juga dibarengi dengan kenaikan jumlah tanah yang akan dikelolanya. Dan tadi kalau kita lihat segmentasinya sendiri, tanah ini merupakan penghasil revenue yang mempunyai proporsi paling besar gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang bagus juga. Ketika nanti siklusnya mulai naik, berarti ASRI ini mempunyai stok tanah yang cukup banyak untuk mereka jual. Kemudian yang paling menarik saya lihat dari sisi price-nya. Kalau dari PBV-nya, tadi teman-teman sudah lihat sendiri ada di sekitar 0,2 yang bisa dibilang sangat murah ternyata. Dan untuk price-nya sendiri, karena memang siklusnya lagi turun, sebabnya itu harga Rp112 di saat ini. Saya bisa katakan menarik karena tadi kalau kita lihat kalau komposisi neracanya itu aset dan ekuitasnya selalu naik, tapi harganya ini turun terus gitu ya. Padahal untungnya juga nggak terlalu jauh banget anjloknya. Nah, apakah sektor properti sudah mencapai titik terbawahnya di tahun ini? Dan kemudian apakah harga saham ASRI ini sudah di paling bawah atau mungkin masih bisa turun lagi sehingga nanti bisa layak dikoleksi? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa juga tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat buat kalian dan bagikan ke teman-teman yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dulu analisa fundamental singkat saham ASRI dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.